namun ada sesuatu yang mungkin perlu diketahui orang supaya kota Solo ini ayem tentrem gitu ya. Ya. Bagaimana Mas Wali melihat konflik yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini Mas? Gimana ini Mas? Ini dari sudut pandang saya selaku di pemerintahan Kota Surakarta, Ya. Saya melihatnya bukan konflik ya. Ya. Saya melihatnya ada dua kekuatan gitu di dalam Kasunanan. Kalau saya baik-baik saja, menurut saya KPI saya adalah warga yang ada di sekitar, warga Solo kehidupan masih berjalan dengan normal, tidak berdampak langsung ke ekonomi masyarakat. Jadi terkait siapa dan bagaimana itu kita serahkan sebenarnya di seluruhnya di Pengageng Kasunanan tentunya, dan adat istiadat di keluarga di dalam. Jadi kalau hemat saya, ketika dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu terasa, itulah di situ kehadiran dari organisasi besar seperti Keraton Kasunanan, baik dari Puro Mangkunegaran, pasti juga Puro Mangkunegaran hari ini terus melakukan evolusi sehingga Puro Mangkunegaran merasa berdampak untuk masyarakat. Oke. Jadi kalau hemat saya, dengan potensi pimpinan, ada 2 pimpinan di Keraton Kasunanan, itu bagi kami di pemerintah Kota Surakarta kita serahkan ke beliau-beliaunya. Internal dari pihak keraton sendiri ya. Selagi kita rasakan dampaknya dulu di masyarakat seperti apa. Karena kalau kami di pemerintah kan melayani seluruh warga masyarakat. Equality before the law. Semua sama di mata hukum. Mas Wali, Kota Solo ini tidak lepas dari seorang figur, seorang tokoh namanya Pak Insinyur Joko Widodo. Kalau boleh saya tahu, apakah Mas Wali masih secara kontinu berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Ya, tentunya Pak Jokowi ini kan sebagai mantan wali kota, mantan presiden, tokoh besar nasional, yang siapa sih yang tidak mau berkomunikasi dengan beliau, masukan-masukan karya-karyanya tetap menjadi yang terbaik dan terkenang di Kota Solo. Kami terus berkomunikasi apapun terkait perkembangan kota. Kemarin seperti kita melayat bersama, takziah bersama ketika mangkatnya Raja Pakubuwono ke-13, kita juga berjalan bersama. Ya intinya kami berkomunikasi dengan siapapun, dengan seluruh mantan wali kota di Solo. Seperti itu. Sebelum Mas Wali menjabat wali kota, Mas Gibran menjabat lebih dulu. Betul. Meskipun tidak sampai 5 tahun. Ya, betul. Apakah so far sebagai wali kota dan sebagai wakil presiden masih berkomunikasi juga? Terus, kami juga berkomunikasi dengan baik. Intinya beliau masih sangat perhatian dengan perkembangan Kota Solo. Oh gitu ya? Terkait perkembangan kota, terkait program-program yang ada, itu kami terus berkomunikasi dengan baik. Iya. Mas Wali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Betul. Begitu dilantik, banyak kepala daerah itu yang kemudian ngobrolin soal masa pemerintahan yang baru sekitar 10 sampai 11 bulan. Celakanya ada pemangkasan TKD, transfer ke daerah. Mas Wali sendiri melihat ini bagaimana? Ya, saya melihat ini secara bijak ya baik-baik saja. Bagaimana kepala daerah harus punya kemandirian fiskal. Jadi kalau kita perhatikan waktu retret, Pak Presiden Prabowo waktu menyampaikan di retret itu, beliau menyampaikan kemandirian fiskal. Maka saya pulang dari Magelang itu, saya langsung membuat Astacita Surakarta. Poin keempatnya adalah optimalisasi Bali dan BUMD. Karena saya sudah kerasa ini pasti akan ada sentralisasi. Dan ada tema pembangunan yang itu ditentukan oleh nasional. Dan kita bagaimana kita memanfaatkan itu. Seperti sekolah rakyat, makan bergizi, itu jelas kok. Itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita di Kota Solo. Jadi buat Mas Wali, pemangkasan TKD ini sebenarnya bukan masalah-masalah yang krusial gitu ya? Justru kita kesempatan untuk belajar SIPD. Itu layanan di dalam pemerintahan birokrasi yang hari ini banyak mungkin kepala daerah belum ke sana karena itu ranahnya dari jajaran sekda dan ke bawah. Tapi mau nggak mau kita harus tahu
anggaran rakyat, anggaran pajak dari rakyat ini kemana aja. Kepala daerah harus mengikuti jejak ini benar-benar berdampak. Jadi di Kota Surakarta untuk menyikapi terkait TKD ini, kita buat kebijakan namanya efektif, efisien, berdampak. Simpel aja. Iya. Mas, ini terakhir nih Mas. Ya. Sepanjang tahun 2025 ini sejumlah kepala daerah nggak beruntung nih Mas. Iya. Ya kan? Kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Sebagai kepala daerah di Kota Surakarta, juga tokoh muda, gimana Mas supaya bisa mencegah? Ya. Kalau orang Jawa amit-amit jabang bayi ojo sampai gitu. Iya. Ya, di luar apapun itu kebijakan aparat penegak hukum, tentunya semua pasti punya celah kesalahan dan pasti punya kelebihan dan kelemahan baik dan benar dan lain-lain. Tapi prinsip kehati-hatian, dan kalau nawaitu ikhtiar kita benar-benar ingin dirasakan oleh masyarakat, ya kita terbuka. Solo salah satu menjadi government yang sangat terbuka. Kita peningkatan survei integritas di setiap ASN. Jadi kita sudah dimonef oleh KPK itu kemarin 6 jam saya dimonef dengan kejaksaan, dan kita buka pendampingan belanja ini kita buka sebuka-bukanya. Oh, artinya transparansi dilakukan. Silakan APH aparat penegak hukum untuk ikut involve ya. Ikut involve. Dan wajib ya, karena jangan sampai kita dipolitisasi dan lain-lain. Dan ketika kita memang kalau benar-benar menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas, ya tentunya itu tidak menjadi masalah. Dan ini juga menjadi belajar pengawasan bagi saya, yang namanya ini kalau bahasa orang Jawa ya pakai rasa ya. Setan lewat tuh pasti ada. Desire, nafsu tuh pasti ada. Tapi bagaimana kita tetap menjaga kontrol hawa nafsu, membuat yang terbaik, ngampet sesuatu yang memang bukan haknya. Nah, karena kita tergoda di situ, maka dari itu dengan filosofi Jawa, dengan pendekatan budaya itu akan tahu masalah rasa. Jadi ketika ada aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya, kita akan bantu sebaik-baiknya, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.